Ini ya, karena tadi ternyata pakai ini jadi ada tidak apa. Ya, Bapak Ibu, kenapa TKA itu penting sekaligus juga ini nanti menjawab bagaimana literasi harus dikembangkan di sekolah di Bapak Ibu, terutama di ruang guru. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa membuat soal TKA itu yang berbasis literasi. Oke. Nah, untuk penulisan soal TKA, kemarin saya tanya Pak Agung, Pak, sebenarnya materinya apa yang diminta gitu ya? Oh, penulisan soal secara umum. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu nanti diminta untuk bisa menulis soal TKA dan AMBK? Karena keberhasilan siswa itu untuk TKA dan AMBK itu dimulai dari Bapak Ibu, dari pembelajaran yang mulai di ruang guru Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menyusun assessment yang berbasis literasi. Nah, assessment muncul itu karena adanya pembelajaran yang high order thinking skill. Maka kenapa ada PM? Nah, PM ini sebenarnya menjembatani semuanya dari TKA sampai ke AMBK. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu nanti meramu pembelajaran itu menjadi high order thinking skill sehingga nanti assessmentnya juga sama high order thinking skill. Nah, itu yang diharapkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk guru ini berperan di dalam merancang soal TKA yang berkualitas sehingga soal yang dihasilkan itu nanti berbasis konteks nyata, mempunyai kemampuan untuk mengukur high order thinking skill siswa dan efisien dalam penggunaan stimulus. Nah, oleh karena itu saya sampaikan di sini untuk Bapak Ibu menyiapkan TKA itu dimulai dari satu pembelajarannya di Bapak Ibu ya. Pembelajarannya harus berbasis kontekstual. Oke. Yang pertama ini ya, context based learning. Stimulus dari konteks sosial, bisa dari sosial humaniora, dari persona, dari saintifik, dari sastra, monggo. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, ini kita mulai dulu ya dari ruang guru. Bapak Ibu mengajar, untuk meningkatkan literasi, Bapak Ibu harus di dalam pembelajaran itu harus menyuguhkan literasi. Semua mapel Bapak Ibu, semua mapel ya. Mau itu IPA, mau itu IPS, mau itu olahraga, monggo semuanya dimulai dengan literasi. Nah, saya mengajak Bapak Ibu literasinya bagaimana? Apakah teks semua? Enggak harus. Jadi yang diminta di Pusmenik sekarang itu teksnya tidak hanya berupa teks ini, tapi sudah berkolaborasi nanti dengan teks stimulusnya. Misal harus ada gambar, harus ada misalnya apa Bapak Ibu, tabel, infografik dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena ini untuk multimodal, syaratnya adalah multimodal gitu. Dan yang berikutnya, untuk stimulus itu harus sudah berbasis kontekstual, bisa juga berbasis kelokalan. Kalau di Gunung Pati ada hal yang lebih lokal apa ya, mungkin bisa diganti, bisa dijadikan stimulus. Atau pengalaman Bapak Ibu misalnya melakukan perjalanan dari Semarang ke Jakarta naik pesawat misalnya. Nah, situ ada boarding pass-nya, ada macam-macam, itu bisa menjadi stimulus Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu misalnya lagi di medsos, mau jalan-jalan liburan kemarin, Bapak Ibu melihat ulasan, saya sebelum mau ke Bandung ke Jakarta kemana, saya lihat ulasan dulu. Kita lihat di internet ada ulasannya bintang berapa. Nah, ulasan-ulasan itu bisa menjadi stimulus.